Jadi Yesus di surga itu kedudukannya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Stitch ya yang punya channel eh judulnya Lintas Agama by Bang Zuma. Izin Bang Zuma ya. Saya sering mengamati dialog ya, debat lintas agama, kadang-kadang panas, kadang-kadang tegang, kadang-kadang lucu, seperti yang ini lucu gitu kan. Namun kita ambil hikmahnya. Semuanya disampaikan itu membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yunziru ba'san sadidan min ladun wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah makisi nabihi abada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 3 ini, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada manusia yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus, jalan keselamatan, yang mengandung kebenaran, peringatan, kabar gembira, dan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari, yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Kabar gembira dan ancaman di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengingkari, bagi yang kufur, bagi yang fasik, bagi yang munafik. Dan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Makisi nabiha abada. Al-Kahfi ayat 3. Makisi nabiha abada. Kekal di neraka jahanam bagi yang mengingkari, yang kufur, dan kekal di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman, berserah diri mengerjakan amal-amal soleh. Di dalam ayat 4 surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil anak atau punya anak atau mengakui anak, ya. Wa yunzirul lazina qalut tahuzallahu walada. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaborot kalimatan tahruju min abwahihim iyakuluna illa kazibah. Allah SWT mengatakan sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa-apa. Begitu juga dengan orang tua mereka, kakek nenek mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya ikut-ikutan. Maksudnya begitu lebih kurang kan? Sungguh buruk apa yang keluar dari mulut mereka. Mengatakan bahwa Allah punya anak. Apa yang mereka sampaikan adalah kebohongan belaka. Saudaraku, sahabatku seiman dan yang belum beriman, ya. Ini yang tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan
kita bisa mengambil hikmah, bisa belajar, bisa menerima Islam sebagai agama di akhir hayat kita, sehingga nanti kita bisa beriman dan bertakwa dan selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wallazina hadu wa nasuru wasobiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Sobiin, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mengerjakan amal soleh, maka mereka itu tidak perlu takut dan bersedih hati. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, balasan, kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat, yakni surga, Firdaus, Jannah kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi saudaraku, sahabatku, sebangsa setanah air, tidak untuk menyinggung, menghina, melecehkan, merendahkan. Namun ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh dan tidak mensyirikkan Allah. Allah Subhanahu wa taala is one, only one. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah SWT mengingatkan, "Pamangkana yarju liko arubbihi falya'mal amalan solehah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan ganjaran pahala kebaikan atas amal soleh, maka beriman, mengerjakan amal soleh, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Ini cukup jelas sekali. Cukup jelas. Mari kita renung, kita hayati. Kita baca kitab suci Al-Quran sebagai perbandingan-perbandingan. Kalau ada kesalahan, ditanyakan. Atau ada yang tidak paham, tanya kepada para ulama, alim ulama. Khususnya Bang Zuma di sini, ya, luar biasa, ya, Masya Allah, ya, dia hafal Al-Quran, isi Al-Quran, dan insya Allah hafal juga ayat-ayat di dalam Injil seperti yang sering kita dengarkan. Harapan kita, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manakala kita sudah beriman, kuatkan iman kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inad dina indallahil Islam. Bahkan Allah SWT mengancam barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia akan rugi dan celaka. Tentu kita tidak mau celaka. Wa may yabtaghi ghairu islama dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Mudah-mudahan kita bisa berpikir, menganalisa, dan mengambil keputusan. Sudah banyak sahabat-sahabat kita, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sudah bersahadat menerima Islam sebagai pilihan terakhir yang insya Allah menyelamatkan kita hidup kekal selamanya, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi